Hai teman-teman, ini adalah segmen terbaru di YouTube channel aku yang namanya Temen Kisah. Di segmen ini, aku bakal menceritakan kisah-kisah yang menarik untuk nemenin kalian yang insomnia atau belum bisa tidur. Sekarang siapin headset, headphone, atau TWS kalian dan kita mulai kisahnya. Kisah ini adalah tentang seorang yang bernama Ekaterina Didenko. Ia adalah seorang selebgram yang sangat terkenal di Rusia. Gak main-main teman-teman, followersnya itu bahkan nyampe 1 juta followers di Instagram. Ekaterina ini bukan hanya membagikan tips-tips berbisnis, tapi juga membagikan hampir seluruh hidupnya di akun Instagramnya. Tahun 2020 kemarin menjadi tahun yang sangat memilukan bagi Ekaterina Didenko ini. Gimana enggak? Di hari ulang tahunnya yang ke-29, ia kehilangan suaminya dan juga 2 orang temannya akibat kecerobohannya. Kisahnya dimulai beberapa hari sebelum hari ulang tahun Ekaterina yang ke-29, di mana suaminya dan 8 orang temannya membuat rencana untuk menyewa salah satu ruangan di spa yang sangat terkenal di Moskow, Rusia. Jadi di sana ada gedung yang mirip kayak mall mungkin di sini, dan di dalamnya itu terdapat ruangan-ruangan spa dan juga ruangan sauna yang nyambung sama swimming pool. Dan memang ruangan-ruangan ini tuh bisa disewa. Kan tempat ini memang cukup populer, jadi Ekaterina dan teman-temannya ini berencana untuk mengadakan pesta ulang tahun Ekaterina yang ke-29. Karena memang ini dibuat spesial dan nyawa tempatnya juga tempat yang populer, jadi mereka kelihatan benar-benar excited banget. Teman-teman dari Ekaterina ini sendiri itu adalah orang-orang yang lumayan terkenal juga di sosial media. Jadi beberapa di antaranya itu memang vlogger dan teman-teman lainnya itu seperti selebgram juga dan influencer-influencer di berbagai media. Jadi mereka itu mempublikasikan gimana senangnya mereka dan excitementnya mereka bahkan beberapa hari sebelum hari H. Di hari kejadiannya tepatnya pada tanggal 28 Februari, Ekaterina, suaminya, dan 8 orang temannya ini berkumpul di ruangan spa tersebut. Seperti pesta ulang tahun pada umumnya, di sana mereka makan-makan, minum-minum, mereka juga memutarkan musik yang sangat keras, dan partinya itu terlihat sangat menyenangkan. Dari unggahan-unggahan yang memang mereka posting di Instagramnya, bahkan ada beberapa yang malah live di Instagram. Semuanya berjalan dengan sangat lancar sampai di suatu titik suami dari Didenko Ekaterina ini itu ngambil baju-baju hazmat atau APD yang disiapin sebelumnya. Ternyata ini adalah main eventnya dan kayak dibuat surprise event gitu buat Ekaterina. Nah, di suatu titik suaminya ini ngambil sebuah kotak berwarna biru yang terlihat seperti icebox. Dia dan salah seorang temannya ngangkat icebox ini, ngambil dari ruangan satunya ke ruangan swimming pool. Gak lama setelahnya mereka buka icebox-nya dan mereka tuangin isinya ke dalam kolam renang itu. Nah, di sana langsung terlihat kabut besar atau asap yang sangat besar. Saking besar dan tebalnya asap yang dihasilkan itu sampai menutupi semua permukaan dari kolam renang yang kira-kira berukuran 4 x 3 meter. Nantinya diketahui bahwa yang mereka masukkan pada saat itu adalah dry ice. Dimana kalian pasti tahu ya, kalau dry ice itu terkena air, itu efeknya bakal ngebuat uap-uap atau asap-asap yang memang lucu kalau dijadiin kayak special effect gitu. Mungkin ini juga yang mau dibuat sama mereka. Karena seketika dry ice itu dimasukin dan tercipta asap yang benar-benar ngepul atau kabut yang benar-benar ngepul dari kolam renangnya, mereka di sana kelihatan kayak super excited. Ada yang tepuk tangan, ada yang sorak-sorakan, dan 2 dari 10 orang itu bahkan langsung nyoba untuk nyebur ke kolam renang. Mungkin karena dikira lucu-lucuan aja, nggak ada yang nyegah mereka untuk masuk ke kolam, bahkan untuk lompat ke kolamnya.
Nah, nggak sampai beberapa saatnya lagi, 7 orang yang berada di atas pool atau yang nggak masuk ke dalam kolam itu merasakan pusing dan sesak napas. Jadi ketujuh orang itu langsung melarikan diri atau berlari keluar dari area kolam tersebut. Dan karena mereka ada sesuatu yang nggak beres banget, mereka meminta bantuan ke orang-orang atau petugas-petugas di spa itu. Namun mereka nggak tahu, 2 dari temennya yang tadi langsung meluncur atau melompat masuk ke dalam pool, itu ternyata udah meninggal sekejap dan nggak bisa diselamatkan. Seperti yang aku bilang tadi, salah satunya adalah suami dari Ekaterina ini sendiri. Suami dari Ekaterina ini itu berhasil dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya juga tertolong setelah beberapa saat dirawat di rumah sakit. Jadi total ada 3 orang yang meninggal dalam kejadian naas tersebut. Teman-teman, ternyata dry ice ini adalah karbon dioksida yang dipadatkan. Dan memang suhunya itu jauh lebih rendah daripada es biasa. Dan ketika berada di ruangan yang suhunya lebih tinggi atau dimasukkan ke dalam air, dia akan langsung menguap dan menjadi gas, di mana gas yang dihasilkan ini sendiri adalah gas CO2 atau karbon dioksida juga. Nah, selain berbahaya karena ketika dimasukkan ke dalam air, airnya itu akan menjadi sangat dingin, ternyata karbon dioksida di udara yang melebihi 0,5% itu sangat berbahaya dan bisa menjadi racun bagi tubuh. Jadi di udara ini kan ada gabungan antara nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida ya. Cuman karbon dioksida yang level biasa itu ternyata cuma 0,035%. Jadi benar-benar kecil banget. Kalau udah lewat batas 0,5%-nya itu udah benar-benar bakal menjadi racun bagi tubuh. Jadi bayangin, hampir 30 kg dry ice itu dimasukin ke dalam kolam di ruangan tertutup. Selain satu, air kolamnya itu udah pasti benar-benar dingin banget. Yang kedua, karena gas karbon dioksida ini terbentuk dengan sangat cepat dan sangat banyak di ruangan yang tertutup dan ventilasinya nggak baik, karbon dioksida yang tercipta ini itu memaksa oksigen untuk keluar dari ruangan itu. Makanya, orang-orang yang ada di dalam ruangan itu merasakan seperti sesak napas karena kekurangan oksigen. Tapi ketika mereka kayak mengap-mengap dan pengen untuk menghirup napas lebih banyak atau oksigen di dalam udara, ternyata yang mereka dapatkan itu bukan oksigen, tapi malah karbon dioksida yang bersifat malah jadi racun bagi tubuh mereka. Dan hazmat atau APD yang mereka pakai sekalipun itu nggak akan membantu mereka sedikit pun kalau misalkan situasi kayak gini tuh udah tercipta, teman-teman. Sebenarnya kejadian kayak gini itu sudah sempat terjadi di Meksiko pada tahun 2013, di mana waktu itu lebih parah lagi sih ya, dimasukin ke dalam sebuah pool adalah liquid nitrogen, di mana liquid nitrogen itu sendiri itu suhunya minus 330 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan dimasukin ke dalam pool, itu airnya bakal langsung otomatis sangat dingin. Dan kejadian yang terjadi di Meksiko ini, itu seketika liquid nitrogen itu dimasukin ke dalam pool, kelihatan yang lagi mandi atau yang berada di dalam pool itu langsung pingsan seketika. Untungnya kejadian di Meksiko ini tuh terjadi di luar ruangan, jadi pertolongannya bisa lebih cepat dan oksigen di udara itu masih ada untuk menyelamatkan korban. Di kejadian itu emang nggak ada satupun korban yang meninggal. Cuman kalau misalnya kita bawa case-nya ke case Ekaterina ini, itu akan menjadi jauh lebih berbahaya karena dilakukan di ruangan tertutup, teman-teman. Semoga kisah dari Ekaterina ini bisa memberikan kita sebuah pelajaran yang berharga. Jadi nantiin kisah menarik di episode teman kisah selanjutnya. Aku Novi, selamat tidur.